mau bertanya, bisa langsung mengetik ya di kolom komentar. Nanti setelah sesi penyampaian materi, kita akan buka sesi tanya jawab bersama dengan narasumber kita. Oke, kita sapa dulu untuk narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, Prof. Irma dan juga Kak Lia. Selamat siang Mbak Sheryl, Selamat apa kabar? siang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Kak Lia. Ini sudah ready ya Sehat. untuk kita menyampaikan materi. Iya, Sehat-sehat ya, Prof. Kak Lia. sehat, terima kasih. Sehat, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Berarti untuk narasumber kita sudah ready nih untuk menyampaikan materi dan juga nanti kita bisa diskusi ya dengan teman-teman yang sudah join di sini. Oke, untuk sesi pertama, penyampaian materi ini disampaikan oleh Kak Lia ya, selaku beauty influencer. Mungkin kita bisa sampaikan dulu untuk background dari Kak Lia. Oke, Kak Lia ini merupakan beauty content creator ya. Kak Lia ini aktif ya. Ada blognya, ada YouTube, ada juga Instagram, dan juga ada TikTok. Nah, di sini bisa terlihat ya, Kak Lia sendiri di YouTube-nya sudah lumayan banyak nih subscribernya sudah 22,1 subscriber. Ada videonya juga banyak banget dari rekan-rekan yang nanti mau coba cek-cek. Nah, ini bisa lihat nih ke YouTube-nya Kak Lia. Kemudian Kak Lia juga memiliki Instagram ya Kak di liaharahap_LH. Kemudian Kak Lia ini juga aktif di blognya. Blognya ini ada liaharahap.com dan juga Kak Lia ini juga punya TikTok nih. Nanti untuk rekan-rekan yang mungkin mau lihat mengenai dunia kecantikan ini bisa cek-cek di TikToknya Kak Lia Harahap.lh. Oke, mungkin langsung kita sapa ya Kak Lia. Halo Kak Lia, sudah ready Ah, untuk menyampaikan materi Kak Lia? Ya, halo Mbak Sheryl. Udah siap? Halo Kak. Oke, kita Hmm, masuk ya Kak untuk penyampaian materi. Silakan Boleh. kepada Kak Lia. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sheryl. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya yang udah pada hadir hari ini. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing. Memang saya ini sehari-hari bikin konten sebagai konten kreator, khususnya di bidang beauty. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya menjadi konten kreator. Mungkin buat teman-teman yang belum kepikiran mau sharing konten di sosial media, atau mungkin udah kepikiran cuman nggak tahu gimana caranya. Nah, hari ini saya mungkin akan berbagi ya kepada teman-teman. Nah, ini nanti judulnya kita akan membahas tentang gimana sih cara memulai sharing konten beauty di sosial media. Boleh next? Ya, ini kita kenalan dulu. Tadi sedikit udah dijelasin sama Mbak Sheryl. Jadi nama saya Lia. Saya ini konten kreator untuk dari blog, juga YouTube, dan juga Instagram, dan juga TikTok. Jadi memang awalnya saya menulis dulu di blog cukup lama waktu itu, karena memang awalnya karena mau bikin tulisan kayak diary online gitu. Cuman semakin lama semakin berkembang ya sosial media, jadi akhirnya ikut semua sosial media yang mulai booming gitu ya, seperti Instagram, dan juga yang terbaru adalah TikTok. Konten yang saya buat itu memang awalnya cukup beragam gitu, karena waktu itu belum ngerti mau kontennya spesifikinnya kemana sih gitu. Jadi akhirnya sampai waktu itu dengar dari saran beberapa teman, dan juga memang waktu itu saya punya masalah jerawat yang cukup parah, makanya akhirnya akhirnya saya pilih untuk menulis atau membuat konten khususnya tentang beauty. Nah, cuman karena ini satu saya juga sebagai ibu, jadi terkadang saya juga masih menyisipkan konten-konten tentang ibu dan anak atau motherhood. Boleh next? Nah, jadi nanti kita akan bahas beberapa hal. Jadi yang tadi saya sebutkan, jadi kenapa sih kita membuat konten gitu, dan juga gimana caranya kita mulai buat konten. Mungkin ya tadi udah pengen tapi nggak tahu gimana caranya. Nanti tujuannya adalah nanti diharapkan bagi yang tadi belum klik gitu ya, karena nggak tahu sebenarnya apa sih tujuannya gitu. Akhirnya setelah saya share gitu bagaimana pengalaman saya, akhirnya jadi tertarik itu untuk membuat konten. Terus juga eh, akhirnya jadi tahu gimana caranya, step-stepnya, sehingga bisa membuat konten yang diinginkan oleh teman-teman. Boleh next?
Nah, ini sedikit cerita kenapa sih dulu alasan aku sharing konten di sosial media. Jadi tadi seperti yang di awal saya bilang, jadi memang awalnya tuh karena suka nulis di blog. Jadi waktu itu zaman kuliah suka mendokumentasikan lah apalah kegiatan yang ada sehari-hari seperti itu. Terus ternyata makin lama sosial media semakin berkembang gitu. Akhirnya saya mulai ke YouTube gitu karena waktu itu YouTube juga mulai booming, orang-orang seneng ngevlog, terus juga bikin video dan sebagainya. Terus akhirnya makin ke sini makin berubah juga, orang senang Instagram karena senang bikin video-video yang singkat-singkat gitu atau suka foto-foto, dan akhirnya yang terbaru yang juga lagi naik banget adalah TikTok. Ini saya juga TikTok kebetulan masih baru juga. Jadi memang diikutin semuanya sih karena pengen tahu juga gimana sih bedanya gitu. Nah, terus juga bagi saya saat sharing gitu ya di sosial media itu eh, saya bisa memberikan informasi yang lain gitu kepada eh, penonton atau pembaca gitu. Karena saya selalu sharing apa yang mungkin orang tuh mungkin belum tahu atau mungkin orang eh, belum pernah dengar atau khususnya dalam beauty ya, misalnya kalau misalnya sharing review produk gitu kan, mungkin mereka mau tertarik beli tapi belum tahu gimana tekstur produknya atau gimana pengalaman pakainya. Nah, itu akhirnya saya makanya seneng untuk bikin review seperti itu. Boleh next. Nah, makanya buat teman-teman juga kalau misalnya mulai tertarik untuk bikin konten, mungkin bisa mulai ditentuin dulu nih alasan kenapa sih mau sharing di sosial media gitu. Apakah pertama mau sarana berekspresi aja kayak yang tadi saya bilang, mungkin kayak pengen mendokumentasikan aja gitu sehari-hari itu kayak gimana, terus juga atau mau ya kayak mungkin ngeluarin unek-unek kayak pasang status, kan biasa ya kita lakuin seperti itu, atau mungkin ya punya pengalaman juga gitu mau di-sharing ke teman-teman gitu, itu bisa seperti itu, atau juga bisa untuk personal branding. Zaman sekarang kita bisa jadiin sosial media sebagai personal branding kita, awareness diri kita gitu ya, buat entah itu buat pekerjaan gitu, mungkin mau cari pekerjaan yang mirip gitu dengan konten yang kita buat gitu, atau ya pengen jadi orang yang lebih expert di bidangnya. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita untuk sebagai personal branding gitu. Terus juga atau ingin membantu orang lain seperti yang tadi saya bilang, kayak misalnya kita mau kasih review, kita kan pengen sharing gitu ya. Jadi orang tuh sebelum membeli itu tuh udah tahu, oh ternyata produknya seperti itu, oh ternyata memang cocok buat kulit aku yang kering. Jadi aku juga tertarik dia pengen coba gitu. Atau sebenarnya hal-hal sesimpel kayak ini di luar beauty ya. Jadi kayak dulu tuh tulisan-tulisan di blog saya tuh juga lumayan banyak yang dicari untuk yang seperti tutorial. Jadi kayak misalnya sesimpel cara membuat paspor atau cara membuat SIM itu juga lumayan banyak dicari. Jadi ternyata orang tuh kalau sekarang ya mau cari tahu apa-apa tuh semuanya di internet kan. Jadi makanya uh, kita bisa nyediain itu gitu. Nah, atau juga alasannya misalnya pengen terkenal. Nah, apalagi zaman sekarang ya, kayaknya nggak harus jadi artis dulu gitu atau jadi model dulu. Ternyata hanya menjadi konten kreator juga tuh bisa gitu dalam sekejap jadi terkenal gitu. Mungkin yang jiwa-jiwa show-nya tuh keluar. Nah, ini bisa bisa juga di sini. Terus juga ingin menambah penghasilan. Jadi ya, nggak bisa dipungkiri juga sekarang itu dari sosial media kita juga bisa mendapatkan penghasilan gitu. Apalagi kalau sekarang ini macam-macam sumber penghasilannya. Jadi misalnya kayak YouTube dia ada Google AdSense, terus juga kalau sekarang apa namanya yang lagi banyak nih afiliator ya, yang pada kayak misalnya e-commerce affiliate itu kan juga bisa dapetin uang kan dari situ. Atau yang juga biasanya tuh biasanya angkanya lebih besar gitu ya, itu biasanya adalah kayak brand partnership, jadi ada sponsor, jadi dari suatu brand gitu ya, dia mau minta kita sebagai konten kreator untuk review barangnya, nah itu kita bisa, entah kita punya rate atau mereka punya budget berapa, nah itu juga salah satu kenapa sih kita bisa dapat penghasilan dari sosial media. Nah, jadi tentuin dulu alasannya kamu tuh pengen apa sih kalau mau sharing di sosial media, mau serius atau mau santai-santai aja gitu. Ini kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau serius tentunya kan harus apa ya, nggak boleh
tiba-tiba kepengen, tiba-tiba nggak mau lagi, nggak mau gitu, tuh nggak bisa gitu, karena harus konsisten dan juga kita juga harus tahu gitu, kira-kira nanti kita mau ngapain nih untuk biar supaya platform kita tuh semakin besar gitu kan. Nah, makanya menurut aku paling utama adalah harus tentuin dulu kenapa kita mau sharing di sosial media. Boleh next? Nah, ini langkah-langkahnya apa yang kita lakukan pada saat kita mau mulai sharing konten di sosial media. Jadi ini aku garis besarnya. Jadi yang pertama harus tentuin target marketnya dulu atau niche kontennya, terus juga menentukan jenis kontennya, terus juga menentukan platform sharing yang tepat. Gitu. Nah, boleh next? Ini aku akan jabarin. Jadi kayak yang pertama adalah menentukan target market. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita mau buat konten, tentunya kita kan pengen konten kita tuh bisa dilihat sama orang. Dan kita pengen dilihat sama target market yang tepat gitu. Jadi bisa dilihat dan juga bermanfaat sama mereka. Otomatis kan kalau bermanfaat, orang juga senang, jadi lebih loyal sama kita. Dan juga hopefully bisa semakin besar gitu si followersnya gitu ya. Nah, ini cara nentuinnya gimana? Nah, mungkin sebenarnya simple sih. Kayak lihat aja dari demografinya, kita mau lebih ke perempuan kah atau laki-laki kah gitu. Terus misalnya hobinya mungkin suka skincarean atau lebih sukanya malah suka make up gitu. Nah, seperti itu gitu. Sorry, sebentar. Terus juga status sosialnya. Jadi misalnya dia mau cari makeup yang lebih budget friendly atau yang sebenarnya dia nggak apa-apa yang high end aja gitu. Nah, itu kita bisa nentuin itu gitu. Kayak di sini aku contohnya ini sebenarnya uh, contoh target market aku sih. Jadi kayak perempuan di usia 25 tahun ke atas yang udah nggak muda lagi, jadi butuhnya kan skincare yang anti-aging seperti itu dan juga dengan budget yang terbatas. Jadi aku memang lebih spesifikin kepada perawatan skincare yang lebih budget friendly gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tentuin aja kira-kira mau target marketnya yang seperti apa. Boleh next? Nah, ini kedua adalah menentukan jenis konten. Jadi ini sebenarnya kan jenis konten tuh macam-macam, banyak banget. Jadi nah ini karena kita ngomongin soal konten beauty, ini adalah beberapa yang biasanya ada ya yang kita lihat. Jadi yang pertama review produk. Jadi ini benar-benar nge-review produknya. Mungkin sebagai contoh kayak siapa ya? Kayak Tasya Farasya kali ya. Jadi kayak dia kan suka nyobain produknya, terus dia kasih tahu nih bagusnya gini 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 gini. Nah, seperti itu gitu. Atau makeup tutorial, ini juga banyak kan yang jadi memang dia mau lebih detail gitu step by step gimana sih cara gunain makeup. Ini pun makeup tutorial tuh banyak kan kayak misalnya dia yang apa sih yang art yang macam-macam gitu loh yang art gitu atau yang sebenarnya yang natural-natural aja. Jadi ada banyak. Terus juga ada yang sekarang tuh aku suka ikutin juga yang skincare expert. Jadi dia lebih kontennya fokus kepada skincare. Jadi ternyata kan banyak ya kandungan-kandungan atau juga kan dunia kosmetik tuh semakin berkembang, makin banyak kayak ternyata ada kandungan yang baru gitu misalnya buat pencerahkan. Tadinya tuh cuman apa aja, ternyata sekarang ada kandungan yang baru. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya nggak cuma tiga ini aja, sebenarnya macam-macam atau bisa juga dikombinasikan. Kalau menurut aku sih konten itu lebih baik tuh pilihannya tuh antara kita mau bener-bener yang detail untuk apa ya, untuk ngejelasin produknya secara bagus gitu ya, atau kita juga bisa bikin yang menghibur gitu. Kalau kayak sekarang tuh kan macam-macam ya, jadi yang dibikin lucu-lucuan gitu, atau makin kreatif juga. Waktu zaman pandemi itu inget banget nggak sih kalau dulu tuh ada yang namanya Pass the Brush Challenge. Jadi makeupan terus habis itu dikasih brushnya ke temennya, ternyata padahal temennya saling online. Nah, semakin banyak sih sebenarnya jenis-jenis konten. Emang kita harus ulik-ulik lagi mana yang cocok buat kita dan mana yang memang menarik buat para penonton gitu. Boleh next? Nah, ini dia menentukan platform untuk sharing konten. Jadi kan tadi kalau pengalaman saya tadi kan memang ada beberapa platform ya, dimulai dari blog, terus juga ke YouTube dan juga terakhir ada Instagram sama TikTok. Ini memang dunia apa sosial media itu sangat berkembang banget. Nanti kadang-kadang ini lagi naik, kadang-kadang besoknya turun gitu kan. Jadi memang kita harus pinter-pinter cari tahu mana yang cocok sama kita. Nah, kayak kalau soal blog
Itu kalau teman-teman memang senangnya nulis, terus juga suka nulis sesuatu yang detail gitu ya. Jadi eh, kita lebih tahu gitu ini tentang si produknya seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan blog. Cuman memang kita perlu tambahan untuk belajar SEO karena ini SEO itu adalah search engine eh, organization ya kalau nggak salah. Jadi itu adalah kita tuh bagaimana caranya supaya tulisan kita itu terranking di Google. Jadi kalau blog ini relatednya nanti sama Google gitu. Jadi misalnya pada saat orang lagi searching suatu tema gitu ya atau suatu apa yang kita lagi dicari gitu, nanti hopefully blog kita tuh ada di page one gitu atau terlihat gitu ya sehingga orang bisa ngeklik. Jadi makanya memang harus perlu belajar sedikit-sedikit seperti itu supaya lebih optimal. Lalu kalau untuk YouTube, nah kalau misalnya teman-teman sukanya yang bikin konten dalam bentuk video, karena kan kalau konten video tuh lebih menarik dan juga lebih detail ya. Mungkin kan ada beberapa hal yang nggak bisa kita nggak bisa kita deskripsiin by tulisan gitu. Mungkin lebih gampang dari video gitu. Nah ini teman-teman bisa pakai YouTube. Cuman memang ya lagi-lagi ini kita harus punya kemampuan untuk syuting, untuk gitu ya menggunakan kamera dan juga kita harus punya editing skill gitu karena eh, konten mentahnya nggak mungkin kita langsung kirim kan langsung kita upload kan ke YouTube jadi harus diedit-edit lagi tapi memang kelebihannya dia memang lebih menarik dan lebih jelas. Lalu juga ada Instagram sama TikTok ini emang yang paling cepat update karena memang dia yang paling naik ya untuk saat ini. Jadi ada tren-tren terbaru tuh memang biasanya kita ngelihatnya dari Instagram sama TikTok gitu. Nah itu juga melihat juga dari kecenderungan user sekarang ya yang pengen nonton atau baca konten itu yang singkat-singkat aja karena mungkin dunia udah terlalu hektik dan sebagainya jadi pengennya ya udah yang singkat yang ringan-ringan aja yang singkat-singkat aja. Nah itu makanya hadirlah si Instagram dan juga TikTok. Nah ini juga dia lebih menjangkaunya lebih banyak ya. Cuman memang lagi-lagi karena orang udah banyak yang jadi kreator Instagram dan TikTok memang jadi persaingannya juga cukup ketat. Jadi ya memang kita harus pintar-pintar aja sih cari celahnya seperti apa. Nah, boleh next. Nah, ini yang terakhir, kalau tadi kita udah tentuin semuanya, sebenarnya apa yang harus kita lakukan adalah sebenarnya udah mulai aja dulu gitu loh, mulai dari sekarang. Eh, karena ya memang harus kita lakuin supaya kita tahu nanti kira-kira apa sih yang harus diperbaiki, apa yang kurang gitu kan. Nah, ini ada beberapa tips yang aku bisa share saat membuat konten adalah yang pertama adalah buat konten dulu yang kita suka. Jadi misalnya kalau kayak contoh aku tadi, karena aku tuh suka pakai produk-produk makeup, pakai produk skincare gitu ya. Jadi aku ngerasa aku kurang lebih paham lah, minimal paham dengan kebutuhan aku gitu, kekurangan aku atau kelebihan aku di dunia itu. Jadi aku juga senang ngejalaninnya. Jadi kalau ya pasti adalah masa-masa males gimana, cuman ya pasti balik lagi gitu loh, pasti akan balik lagi, akan coba bikin lagi. Terus juga buat konten yang bermanfaat. Ini relatednya sebenarnya gini, kalau misalnya konten kita bermanfaat, otomatis kan orang lain juga akan suka kan, dan juga pastinya dia akan senang dengan konten-konten kita. Jadi kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Terus juga harus postnya secara rutin alias konsisten, karena itu di beberapa platform tadi itu memang kunci supaya kita semakin naik ya, itu adalah konsisten. Jadi ini saya alamin banget. Dulu tuh saya rajin gitu ya, sebelum punya anak tuh saya rajin banget. Jadi angka di analytics-nya tuh bagus-bagus banget gitu ya. Jadi terus juga feedback dari yang penontonnya juga bagus gitu. Cuman sempat vakum karena hamil dan melahirkan gitu ya. Nah, itu memang kelihatan banget jadi langsung drop dan butuh waktu dan juga tenaga lagi buat untuk naikin lagi gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman punya waktu gitu ya untuk bisa rutinin bikin konten, nah sebaiknya dibikin secara rutin. Jadi jangan anggot-anggotan gitu ya. Terus juga buat tulisan atau gambar yang catchy untuk menarik perhatian pembaca atau penonton. Jadi penonton itu kan kayaknya kebanyakan lebih suka secara visual ya. Dia kalau misalnya menyenangkan mata mereka, dia akan tertarik untuk klik atau untuk pencet. Jadi dia akan nonton, akan baca gitu. Jadi memang
Ini salah satu cara untuk supaya ini apa konten kita dilihat gitu, dilirik gitu. Kalau misalnya dari awal udah ngebosenin, mereka juga udah males gitu, akhirnya langsung swipe atau ganti yang lain. Terus juga ini beberapa platform punya tipe user yang berbeda. Tadi seperti yang saya udah jelasin, masing-masingnya tuh berbeda. Jadi memang harus dipelajarin supaya konten yang kita sampaikan tuh bisa dilihat sama target yang tepat. Jadi saran saya nih teman-teman juga bisa cari gitu ya kayak apa sih kan kalau sekarang nih kayak ada akun-akun yang memang buat eh, account growth gitu loh. Jadi akun-akun yang bantu kita supaya eh, platform kita tuh naik. Jadi kayak misalnya saya pengen YouTube saya tuh naik. Jadi saya cari tuh akun-akun yang memang ngebahas soal cara menaikkan YouTube gitu, cara supaya video saya banyak views-nya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa bisa cari googling, nah belajar juga dari mereka. Sekarang juga banyak kayak kelas-kelas kayak ya semacam webinar-webinar seperti ini atau kayak WhatsApp grup gitu. Nah, itu juga banyak. Jadi dengan kita tahu gimana caranya atau tipsnya karena kan mereka punya kayak algoritma yang berbeda gitu jadi kita jadi lebih tahu. Terus yang terakhir adalah ini menurut saya paling penting banget jadi harus diingat baik-baik jadi adalah saat membuat konten buatlah konten yang baik karena jejak kita di sosial media itu kan akan selalu ada jadi jangan memang sekarang tuh cara jadi terkenal tuh kayaknya gampang banget ya hanya apa melakukan hal yang mungkin aneh-aneh atau yang tidak baik itu kita bisa bisa dikenal sama semua orang gitu. Tapi menurut saya sebaiknya jangan jadi orang yang seperti itu. Jadilah kita orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadinya kebaikan juga bisa kembali kepada kita. Nah, oke, boleh next. Nah, itu paling itu aja sih dari saya. Ini tadi udah di-share juga beberapa akun-akun saya. Mungkin boleh dilihat. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah lihat. Semoga informasinya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kali ya untuk pemaparannya. Tadi menarik ya untuk rekan-rekan nih mungkin yang lagi mau em, mulai masuk ke dalam dunia beauty influencer, bisa banget nanti tanya-tanya lebih lanjut ya ke kali ya. Oke, tapi sebelumnya kita lanjut dulu nih ke materi kedua. Sudah hadir di tengah-tengah kita juga narasumber kita yang sudah ahli nih di bidangnya ada Prof. Irma. Mungkin kita bisa tampilkan dulu ya untuk CV dari Prof. Irma sebelum Prof. Irma menyampaikan materinya. Oke, ini untuk hadirin semua ya di sini. Kita bisa lihat nih sudah ada Prof. Irma ya. Ada Prof. Dr. Irma Benedict S. Sitohang, SPKK. Next. Nah, untuk Dr. Irma sendiri saat Prof. Irma ini saat ini menjabat sebagai profesor ya di FKUI. Kemudian next. Untuk saat ini, Prof. Irma sebagai Ketua Kelompok Staf Medis KSM Dermatologi dan Venerologi RS Universitas Indonesia Depok. Next. Nah, kemudian untuk kepengurusan dan keanggotaan organisasi ini, Prof. Irma sangat banyak ya, aktif sekali, mulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, salah satunya sebagai anggota Komisi Sertifikasi Kompetensi Kolegium Dermatologi dan Venerologi Indonesia. Nah, ini Prof. Irma ini juga aktif ya di organisasi nasional maupun internasional. Kemudian kita next, untuk penghargaan juga sudah banyak penghargaan yang diterima oleh Prof. Irma. Salah satunya di tahun 2018, Prof. Irma mendapat penghargaan Honorary Lab Membership for Outstanding International Service in Dermatology and Aesthetic Medicine, World Health Academy di Roma, Italia. Nah, sudah terbukti ya dari penghargaannya juga banyak sekali yang sudah diraih oleh Prof. Irma. Kemudian next, untuk publikasinya juga bisa dilihat sudah banyak sekali publikasi yang disampaikan atau diterbitkan ya oleh Prof. Irma. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita panggil dan kita sambut Prof. Irma. Silakan Prof. Irma untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Sheryl. Selamat sore untuk semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang sore ini kita ngasik ya, ngabuburit asik gitu ya, ya Mbak Sheryl ya, dari UI, dan saya ditugaskan untuk memberikan informasi sedikit banyak terkait rejuvenation, tindakan prosedur rejuvenation terutama di RSUI ya, dan yang tren saat ini. Silahkan slide-nya. Baik. Iya. Slide berikutnya. Ya, jadi ya, skin rejuvenation itu apa? Secara definisi sebenarnya merupakan prosedur ya, prosedur tindakan untuk mengembalikan kondisi kulit yang mengalami penuaan atau yang mengalami gangguan atau yang mengalami masalah menjadi seperti kulit pada usia remaja atau kulit seperti sedia kala ya, yang tadinya luka misalnya ya, kemudian di rejuvenate, kemudian menjadi seperti sebelum luka. Seperti itu contohnya. Ya, lalu slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa penuaan kulit itu atau skin aging itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan kita bisa bagi dua, yaitu yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Ya. Yang intrinsik itu yang dari dalam tubuh kita. Yang ekstrinsik itu adalah yang pajanan dari luar tubuh kita. Nah, ada literatur yang menyampaikan bahwa biologik, genetik, kronologik itu mempunyai peran yang cukup besar pada skin aging. Misalnya begini, ada sebuah keluarga yang memang neneknya usia wafatnya itu 98. Kemudian kakeknya juga demikian. Ibunya meninggalnya usia 90 gitu ya. Maka faktor hal-hal seperti itu juga memicu ya atau menjadi dapat dimengerti bahwa orang tersebut, individu tersebut juga akan mempunyai umur yang panjang. Ya, itu yang dimaksud dengan biologik, genetik, kronologik. Jadi, kalau memang punya keluarga yang berumur panjang, ya mudah-mudahan kita dan keturunan kita juga mempunyai umur yang panjang. Jadi seperti itu memang sudah ada laporan penelitiannya. Ya. Kemudian yang ekstrinsik itu apa? Yang memicu penuaan kulit, yaitu pajanan sinar matahari, itu sudah pasti ya. Apalagi kita yang berada di area atau daerah tropis ya. Itu sinar matahari itu sepanjang tahun pasti ada di negara kita. Kemudian merokok dan konsumsi alkohol, kemudian nutrisi yang tidak baik ya, adanya radikal bebas ya, dan polusi serta stres itu juga mempengaruhi penuaan kulit, baik itu menjadi lebih awal proses skin aging-nya ataupun semakin memperberat proses skin aging-nya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ya, nah ini anatomi kulitnya. Kalau younger skin itu seperti ini ya. Jadi smooth gitu ya, compact, kemudian moist ya. Nah, kalau yang lebih tua usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, apalagi mereka mempunyai genetik skinnya itu memang yang tidak terlalu panjang usianya, nah itu lebih cepat penuaan kulit yang terjadi di kulit individu tersebut ya. Kita lihat ya yang older skin itu yang tidak rata, kemudian cenderung lebih kering ya, dan tidak compact ya, dan beberapa terdapat spot-spot yang tidak rata, apakah itu warna putih ataupun warna kecoklatan. Slide berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika individu tersebut mengalami penuaan kulit atau kerusakan kulit ya, maka tentu harus direjuvenate, harus dilakukan peremajaan kembali. Itu ada beberapa prosedurnya yang dilakukan oleh dokter kulit ya, yaitu bedah kimia, mikrodermabrasi dan dermabrasi,
botox, filler, radiofrekuensi, laser, ultraterapi, dan platelet-rich plasma. Nah, bedah kimia tentunya kita menggunakan bahan-bahan kimia dan dalam bentuk cair yang diaplikasi di permukaan kulit pasien, ya. Ya, kemudian kita terminasi atau kita selesaikan dengan netralisasi bahan-bahan atau cairan yang dapat menetralkan, atau memang kita menghentikannya pada fase tertentu. Seperti itu ya, bedah kimia. Dan kemudian mikrodermabrasi dan dermabrasi juga harus menggunakan alat yang sifatnya juga mengangkat lapisan kulit mati, ya lapisan atas gitu ya, untuk mikrodermabrasi, dan dermabrasi dengan alat yang lebih dalam digunakan tindakan ini. Lalu botox itu apa? Botox itu sebenarnya toksin botulinum, ya, yang dilemahkan, toksin atau racun yang dilemahkan, yang sifatnya bisa menyebabkan kerut pada wajah pasien tersebut itu menjadi hilang, ya, dengan penggunaan toksin botulinum ini. Lalu kalau filler apa? Dermal filler. Dermal filler itu adalah pengisian cairan, ya, yang umumnya hyaluronic acid yang mengisi wrinkle atau celah yang ada di kulit, ya, yang sifatnya compact, ya, dan bisa mengangkat atau mengisi lapisan atau celah-celah yang ada, wrinkle yang ada di kulit, ya, yang mengalami penuaan. Kemudian radiofrekuensi apa? Radiofrekuensi itu tentunya juga untuk rejuvenate, mengangkat, membuat kulit lebih kencang, ya, merangsang kolagenisasi, yaitu dengan hantaran panas, heat, ya. Berbeda dengan ultraterapi. Ultraterapi itu dengan ultrasound, ya, dan dia lebih dalam. Laser juga bisa kita lakukan untuk rejuvenasi, ya, dengan alat-alat laser dan misalnya CO2 fractional laser ataupun jenis laser yang lain. Kemudian platelet-rich plasma. Platelet-rich plasma adalah plasma yang kaya akan platelet dari darah, gitu ya, kita ambil dan kemudian kita centrifuge, kita pisahkan antara darah dengan cairan plasma ini, ya, dan ini menjadi bahan yang bisa menginduksi pertumbuhan kolagen baru, munculnya kolagen baru. Ini yang dilakukan di RSUI yang mana? Nah, yang di RSUI itu di bedah kimia kita lakukan, botox, dermal filler kita lakukan, laser dan platelet-rich plasma kita lakukan. Radiofrekuensi dan ultraterapi saat ini sedang dalam pengajuan untuk pengadaannya, dan mikrodermabrasi dan dermabrasi kita bisa menggantikannya dengan microneedling. Seperti itu. Nah, saya mungkin akan mengangkat sedikit mengenai platelet-rich plasma. Silakan slide berikutnya. Nah, ini jadi platelet-rich plasma itu, ya, kita mengambil darah dari pasien, ya, kemudian darah tersebut diolah menjadi platelet-rich plasma di laboratorium, ya. Darahnya mungkin kalau secara awam kita harus menyebutkannya dalam ukuran sendok, ya, sendok teh atau sendok makan, tapi sebenarnya kalau kita ambil biasanya sekitar plus minus 10 mililiter, ya. Dan kemudian PRP tersebut dimasukkan ke kulit dengan teknik injeksi atau melalui microneedling, ya. Tindakan yang kita lakukan itu prosedur yang sifatnya agresif, ya, sifatnya invasif, ya. Ada perlukaan dengan microneedling itu, melalui perlukaan itu kita oleskan PRP tersebut. Ya. Nah, ini juga bisa memberikan efek terapi selain kita injek langsung ke kulit yang bermasalah. Untuk apa saja PRP ini diindikasikan untuk apa saja? Silahkan. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini caranya sama, ya, diinjek langsung dan terjadi penyembuhan jaringan secara bertahap, ya. Indikasinya adalah slide berikutnya, ya. Untuk rambut yang rontok. Jadi kalau ada di antara kita atau keluarga yang dianjurkan untuk konsultasi ke dokter-dokter kulit di RSUI, kita mempunyai 4 dokter kulit, ya.
saya sendiri sebagai ketua KSM-nya, ada Dokter Rina, Dokter Rina, dan kemudian ada Dokter Ika, dan sebentar lagi akan masuk Dokter Mufki, panggil aja Dokter Uki ya. Jadi kita ada berempat nanti ya. Kemudian juga diindikasikan untuk kerutan wajah, wrinkle. Jadi wrinkle atau wajah atau kulit yang berkerut itu ya, itu tidak saja bisa diterapi dengan botox, dengan chemical peeling, atau dengan laser ya, tapi juga dapat dengan prosedur PRP ya. Kemudian bekas jerawat juga, scar acne yang legok-legok itu ya, yang kalau istilahnya apa ya, bopeng-bopeng ya kalau orang awamnya. Nah, itu bisa diindikasikan juga untuk prosedur ini. Kemudian untuk flek ya, flek-flek di wajah ya, itu juga bisa dengan penggunaan PRP. Flek di wajah juga bukan hanya PRP ya, kita punya prosedur yang beragam di RSUI, baik itu laser, microneedling, itu juga bisa dengan untuk terapi hiperpigmentasi. Kemudian juga untuk luka bakar, scar luka bakar ya. Kemudian untuk stretch mark. Nah, stretch mark ini yang mungkin kita sering temukan pada ibu hamil ya, pada perutnya ibu hamil ketika mengalami kehamilan, atau pada individu yang tiba-tiba berat badannya bertambah ya, itu seringkali ada gurat-gurat merah ya di betisnya atau di bokongnya atau bahkan di lengan atasnya. Itu pun bisa kita berikan terapi atau prosedur platelet-rich plasma. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini ada terapi tambahan. Biasanya kalau ada prosedur yang sifatnya agresif, sifatnya invasif, sifatnya ablatif ya, maksudnya itu yang semua yang merusak kulit. Merusak kulit tapi terkontrol ya. Kita harus mengkontrol kerusakan kulit yang dilakukan oleh tindakan prosedur alat-alat yang kita punya di layanan kesehatan. Nah, ketika kita melakukan tindakan tersebut, terapi tambahan yang kita berikan adalah LED fototerapi ini ya. Sifatnya merangsang percepatan wound healing ya, penyembuhan luka, sehingga luka dari tindakan tersebut lebih cepat penyembuhannya dan proses kolagenisasinya juga lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sementara saya membuka memancing untuk diskusi. Saya harapkan banyak sekali pertanyaan dari audiens. Terima kasih Mbak Sheryl. Saya kembalikan ke Mbak Sheryl. Baik, terima kasih Prof. Irma atas penyampaiannya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, Prof. Irma dan juga Kak Lia ini. Sudah ada beberapa pertanyaan juga di kolom komentar. Saya izin untuk bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama, ini sepertinya untuk Kak Lia terlebih dahulu. Pertanyaan dari Desi Natalia. Untuk buat konten YouTube, apakah perlu peralatan khusus, Kak? Dan apakah perlu videografer khusus? Kalau saat ini Kak Lia punya berapa orang tim yang memproduksi video konten? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, Kak Lia, untuk pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih, Sheryl. Ini aku coba jawab ya pertanyaan dari Mbak Desi Natalia. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, aku jawab dulu yang bagian paling terakhir nih pertanyaannya. Kalau saat ini kalian punya berapa orang tim? Nggak ada. Jadi, aku itu adalah solo gitu, kerjanya sendirian gitu. Jadi, kalau ditanya nggak ada, aku jadi yang ngerjain dimulai dari bikin kontennya, dari mulai syutingnya, editingnya, sampai yang dipublish-nya itu memang aku. Dan ini pertanyaan keduanya, apakah perlu videografer khusus? Nah, itu enggak. Sebenarnya kalau sekarang itu, apalagi kalau misalnya sendiri, sebenarnya bisa banget kita lakukan karena sekarang kan udah ada banyak ya tripod gitu kan, terus atau juga misalnya kita taruh di mana tuh juga sebenarnya bisa gitu. Sekarang udah banyak alat-alat yang bisa ngebantu kita untuk ambil gambar buat kita. Atau ini kalau misalnya mau kan kalau misalnya kalau videografer itu kan kalau buat syuting kita kan. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sebenarnya nggak syuting untuk kitanya gitu. Jadi kita
syuting dengan yang nggak ada muka kita. Jadi kalau sekarang tuh udah mulai banyak konten-konten yang jadi nggak ngeliatin si yang punya akunnya gitu loh. Jadi dia cuman mungkin ngasih lihat si produknya aja. Jadi kayak ala-ala apa ya, iklan tapi produknya aja gitu. Sebenarnya itu bisa. Jadi nggak perlu videografer khusus, tapi kalau misalnya ada ya nggak apa-apa gitu. Nah, terus juga untuk pertanyaan yang apakah perlu peralatan khusus, itu juga enggak. Sekarang itu udah banyak banget peralatan yang membuat kita tuh bisa bikin konten tuh secara mandiri gitu. Jadi kayak misalnya kan mungkin berpikirnya harus pakai kamera khusus, itu enggak. Kita juga bisa pakai smartphone. Zaman sekarang smartphone-nya udah pada canggih-canggih, itu udah bisa. Terus juga apa namanya, kita juga bisa beli kayak tripod, itu yang membantu banget. Terus juga yang paling penting menurut aku adalah mic, jadi audio, karena ini aku pernah dengar itu dari siapa ya, aku lupa. Jadi audiens itu walaupun memang visual itu juga penting ya, tapi daripada visualnya bagus tapi audionya itu nggak jelas, itu malah lebih nggak tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita juga memang harus lebih ini ya, mungkin lebih invest ke mic ya. Jadi supaya apa yang kita sampaikan tuh terdengar jelas. Dan kalau misalnya bingung mau apa aja gitu ya, sekarang udah banyak juga aku suka lihat di e-commerce gitu, dia jual kayak paketan. Jadi udah ada si tripodnya, udah ada ring lightnya, terus juga apa kayak mic-nya itu juga bisa dilihat. Jadi sebenarnya semua banyak juga bisa diakalin. Misalnya pun nggak ada budget buat beli ring light, kita bisa syuting di luar gitu pakai cahaya matahari. Jadi semua bisa diakalin gitu. Itu aja. Terima kasih Mbak Desi Oke, pertanyaannya. terima kasih kali ya sudah terjawab ya tadi untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada pujian dulu nih kali ya dari Ninis Handoko. Keren Mbak Lia, setuju konten harus selalu baik dan bermanfaat ya. Nah kemudian ada kita lanjut lagi pertanyaan dari Resta. Gimana cara jadi konten beauty influencer untuk orang yang pemalu? Aku suka make up tapi malu untuk nunjukin ke publik. Nah ini mungkin bisa dikasih tips-tipsnya ya Kak Lia ya. Ya oke Mbak Resa, terima kasih pertanyaannya. Em, ini kalau soal pemalu, aku juga pemalu sebenarnya sih Mbak. Jadi memang kalau misalnya kita jadi konten creator gini, sebenarnya cuman tinggal gimana kita bisa bicara ngomong di depan kamera gitu dengan baik. Tapi sebenarnya juga misalnya nih masih terbata-bata gitu tuh, ada yang namanya editing gitu. Jadi saat misalnya kita lagi ngomong gitu kan masih bisa di-cut-cut gitu. Jadi sebenarnya asal ada kemauan mau sharing gitu ya, itu bisa gitu. Misalnya tadi dengan misalnya diedit misalnya atau malu di depan kamera, itu memang kuncinya adalah berlatih terus. Tapi memang kalau misalnya Mbak Resta nggak mau benar-benar nampilin mukanya gitu ya, wajahnya, nggak apa-apa banget. Jadi zaman sekarang tuh ada jenis-jenis konten yang memang nggak perlu pakai wajah kita gitu loh. Kayak sekarang tuh selain tadi yang saya sebutin kayak cuman kayak ngasih lihat si produknya gitu. Jadi mungkin tangan kita aja yang kelihatan, atau juga bisa yang kalau misalnya pernah lihat nih ya vlog-vlognya ibu-ibu Korea tuh, itu kan mereka juga kadang suka nggak mau nampilin wajahnya kan, jadi cuma siluetnya aja. Jadi tapi mungkin kelihatan agak zoom out gitu. Nah, itu juga bisa bisa banget gitu dipraktekin gitu. Jadi ada banyak cara, tinggal dilihat aja kira-kira kita mau bikin konten yang seperti apa gitu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Kalia atas Ya. jawabannya. Mungkin kita lanjut ya. Ini juga sudah banyak pertanyaan untuk Prof. Irma ya. Ada pertanyaan yang pertama dari Anissa. Pertanyaannya, umur berapa kita perlu memulai perawatan rejuvenation? Mungkin bisa dijawab dulu, Prof. Ya, terima kasih Mbak Sheryl. Pertanyaan dari Nisha. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau teori menyampaikan bahwa usia di atas 30 membutuhkan prosedur yang sifatnya rejuvenate ya. Tapi itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa di 30 tahun dan di atas 30 tahun itu membutuhkan dan wajib tindakan atau prosedur rejuvenation.
bahkan usia-usia 20 tahun pun ketika mereka membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih membuat dirinya atau wajahnya itu glowing atau wajahnya itu lebih kelihatan smooth ya. Nah, itu mereka pun bisa diberikan atau di treatment dengan prosedur yang sifatnya rejuvenate. Nah, bahkan usia 50 tahun pun ketika mereka tidak membutuhkan sesuatu yang membuat kulit wajahnya itu menjadi lebih glowing, lebih moist, lebih muda gitu ya. Kalau mereka nggak membutuhkan, sah-sah saja. Jadi pada dasarnya usia 30 tahun itu bisa dikatakan merupakan batas usia kebutuhan akan tindakan atau prosedur rejuvenation. Demikian Mbak Sheryl, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang lain. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Widiatmoko. Kalau flek hitam di wajah bisa dilakukan tindakan apa saja, Prof? Dan berapa lama atau perlu berapa kali tindakannya? Ya, terima kasih Mas Andi Widiatmoko atas pertanyaannya. Jadi Mbak Sheryl dan Mas Andi dan seluruh audiens yang ada di sini ya, untuk flek di wajah, bercak coklat ataupun bercak yang cenderung kehitaman itu membutuhkan yang pertama kali adalah terapi topikal, bukan langsung di laser, bukan langsung dilakukan prosedur microneedling atau prosedur apapun itu ya. Tapi yang ya. Ya, yang pertama adalah terapi topikal. Terapi topikal itu apa? Terapi topikal itu adalah krim yang sifatnya memang mengeksfoliate permukaan kulit lapisan paling atas yang nantinya akan sampai ke lapisan-lapisan di bawahnya yang ada pigmen melanin yang menyebabkan flek tersebut. Jadi, terapi topikal itu adalah penggunaan krim yang dapat menyebabkan lapisan kulit itu mengelupas hingga sampai pada pigmen yang menyebabkan kecoklatan tersebut. Sehingga menyebabkan pigmen itu pun terangkat oleh terapi topikal itu. Nah, jadi bukan prosedur atau tindakan yang menjadi terapi utama untuk flek pada wajah, tapi terapi utama adalah krim-krim malam dan krim pagi sore itu yang tentunya regimennya atau padanannya itu adalah fit ke masing-masing dokter spesialis kulit dan kelaminnya atau sekarang namanya SPDV ya, spesialis dermatologi dan venerologi. Jadi yang pertama adalah terapi topikal. Lalu setelah itu tentunya ada yang membutuhkan terapi prosedur ya, tindakan. Nah, itu berapa lama setelahnya? Antara 2 sampai dengan 4 minggu. Itu akan diberikan terapi tambahan berupa prosedur terapi-terapi dengan laser, dengan microneedling, dengan PRP misalnya ya. Nah, itu 2 sampai 4 minggu setelah penggunaan terapi topikal. Nah, apakah harus? Belum tentu juga. Dalam 2 sampai 4 minggu ternyata fleknya misalnya berkurang, maka kita bisa teruskan dengan terapi topikal saja karena tentunya ini ya costly ya, tindakan prosedur itu costly. Jadi kalau memang dengan terapi topikal sudah cukup memperbaiki lebih dari 50%, teruskan saja dulu sampai dengan 12 minggu ya. Kemudian kalau memang tidak sesuai dengan harapan, maka kita tambah dengan terapi yang lain. Yaitu tadi PRP, laser, ya, kemudian microneedling seperti itu. Nah, mau berapa lama? Tergantung, ya, tergantung kedalaman pigmennya di permukaan kulit, tergantung luasnya pigmen yang ada di permukaan kulit. Jadi itu semua case by case. Tidak pernah sebaiknya, tidak seharusnya dokter kulit itu menggeneralisir setiap kasus flek. Harus case by case yang kita sebut tailor made ya. Apa kegiatan si pasiennya? Apakah lebih banyak di outdoor atau di indoor? Apakah lebih banyak di
di dapur gitu misalnya ya, atau memang kegiatannya seperti apa ya. Nah itu kita sesuaikan dengan kegiatan itu terapinya juga. Jadi bukan kita generalisir, kita paketkan gitu ya. Ini paket untuk flag gitu. Padahal belum tentu semua sama kegiatannya. Jadi seperti itu, Mas Andi ya. Jadi dokter kulit akan memberikan informasi sedetail mungkin dan tergantung kasusnya dari masing-masing individu tersebut atau pasien tersebut. Saya kembalikan ke Mbak Sheryl. Terima kasih Mbak Sheryl. Baik, terima kasih Prof. Irma sudah dijawab dengan lengkap ya. Ini sudah cukup banyak nih yang bertanya di kolom komentar. Izin saya lanjutkan ya untuk pertanyaan dari Anissa Yuri. Izin bertanya, Prof. Irma, PRP itu bisa dilakukan mulai dari umur berapa ya? Dan biasanya sampai kelihatan hasilnya itu berapa lama? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Anissa. Jadi PRP itu bisa dilakukan pada usia berapa saja, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya bekas tadi ya ada scar ya, tadi indikasinya itu ada untuk scar, untuk pigmentasi, untuk alopecia, kerontokan rambut ya, terus bisa untuk bekas jerawat ya. Nah, tergantung kelainan kulitnya. Misalnya pada usia anak-anak, ya, usia anak-anak mengalami kecelakaan, misalnya yang entah jatuh dari sepeda atau apa, dan terdapat kerusakan pada kulitnya atau bekas, ya. Nah, tentunya kita akan treat ya. Nah, dokter kulit akan men-treat itu dengan sekali lagi selalu didahului dengan terapi topikal, nggak langsung dengan penggunaan prosedur atau tindakan-tindakan yang tersedia di fasilitas atau layanan kesehatan. Jadi kita berikan terlebih dahulu adalah terapi topikal dalam jangka waktu tertentu 2 sampai dengan 4 minggu, kemudian baru kita lakukan tindakan atau prosedur PRP itu kalau memang ditujukannya untuk PRP ya. Nah, jadi bekas luka ya pada usia berapapun, anak sekalipun itu bisa dilakukan PRP tergantung kasusnya. Seperti itu Mbak Anissa, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mbak Sheryl. Baik, terima kasih Prof. Irma. Kita lanjut lagi, ini banyak banget yang tanya. Mungkin saya pilih dulu untuk pertanyaan dari Suciagati Aptiana. Halo Prof. Irma, terima kasih untuk materinya. Mau tanya Prof, perawatan kulit terbaik untuk remaja apa ya? Terima kasih. Oh, ini masih remaja nih Prof. Oke, ya. Perawatan kulit yang terbaik untuk remaja. Kalau saya anjurkan, kalau remaja itu tidak ada masalah di kulitnya, maka terapi perawatan standar aja. Jadi bedak, kemudian moisturizer kalau memang kulitnya agak-agak kering gitu ya. Tapi kalau dia punya masalah, misalnya punya tanda lahir, punya acne, atau punya masalah kulit ya, sebaiknya memang ditreat meskipun itu baru remaja ya. Tapi kalau memang tidak ada masalah dengan kulitnya, sebaiknya saya anjurkan untuk menggunakan perawatan standar, nggak perlu macam-macam ya. Itu anjuran saya, tapi ditreat ketika ada masalah. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kemudian izin bertanya Prof, ini pertanyaan dari Nida Najia. Bagaimana treatment untuk bekas jerawat PIH dan bagaimana mencegah agar tidak menjadi PIH atau PIK ya saat berjerawat karena sangat mengganggu dan menurunkan percaya diri. Terima kasih dok sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi PIH itu atau post inflammatory hyperpigmentation itu memang jamak common umum terjadi pada wajah atau orang-orang Asia ya. Berbeda dengan kalau bekas-bekas jerawat di orang-orang Kaukasia ya. Ini terkait dengan tentunya dengan tipe kulit kita. Tipe kulit kita lebih gelap dan juga pajanan sinar matahari kita juga lebih prominent ya di lokasi kita. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi scar atau bekas jerawat atau bagaimana caranya supaya mencegah terjadinya bekas jerawat tersebut. Yang pertama adalah jerawat jangan sampai diterapi terlambat. Itu yang pertama. Jadi semakin jerawat terlambat di terapi ya
udahlah nanti aja, orang sekarang dia masih SMP, belum nggak ada masalah kok, nggak belajar dulu kata orang tuanya. Nah, itu akan cenderung bekas jerawatnya juga akan lebih banyak di kemudian hari. Makanya sebaiknya saya anjurkan bahwa akne itu diterapi sedini mungkin. Begitu muncul akne, sebaiknya sedini mungkin agar tidak terjadi efek atau bekas jerawatnya, apakah itu PIH ataupun itu scar acne. Jadi memberikan terapi ketika sudah terjadi scar acne bekas jerawatnya atau PIH ya, maka tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa terapi topikal is number one. Itu lini pertama kita. Lini pertama kita untuk nge-treat bekas jerawat PIH ataupun acne scar-nya ataupun acne-nya, yang pertama adalah terapi topikal, bukan terapi prosedur ya. Jadi saya harapkan atau saya mengeducate teman-teman sekalian ya, para audiens di sini, agar ketika berobat ke dokter atau ke clinician ya atau ke dermatologis, saya ingatkan bahwa terapi topikal itu adalah yang pertama. Bukan begitu datang kemudian diapain gitu ya, di laser atau apa, tapi yang pertama adalah terapi topikal. Kecuali kondisi itu memang membutuhkan laser seperti laser yang vaskular, laser untuk acne yang kemerahan ya, atau memang papul atau komedonya terlalu banyak sehingga membutuhkan ekstraksi dari komedonya dan mengeluarkan ekstraksi lesi acne-nya. Nah, itu menjadi satu pertimbangan khusus. Tapi kalau memang acne-nya itu masih di awal, sebaiknya saya anjurkan adalah terapi topikal. Jadi terapi topikal merupakan yang utama untuk terapi acne, scar acne maupun PIH, post-inflammatory hyperpigmentation. Demikian Mbak Sheryl, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Prof. Kemudian kita lanjut ya, ada pertanyaan dari Rosalin. Kalau memutihkan kulit dengan cara alami tanpa krim dokter untuk usia remaja, pakai apa kulit wajahnya, Dok? Iya, memutihkan kulit dengan cara alami. Saya sebenarnya nggak terlalu paham untuk pertanyaannya ya. Mungkin menggunakan produk-produk herbal ya, tanaman atau apapun itu yang sifatnya lebih alami ya untuk mencerahkan wajah. Mungkin itu ya yang saya tangkap. Jadi begini, untuk memutihkan kulit tentunya kita lihat dulu ke orang tua ya. Orang tua kita atau memang keluarga kita, memang kalau tipe kulitnya memang agak gelap, maka untuk mencerahkan kulit pun itu ada effortnya. Meskipun nanti setelah penggunaan treatment dengan terapi macam-macam dan akan terlihat lebih clear warnanya ya, lebih lightening ya, tapi dia akan kembali lagi ke warna kulit coklat ya. Kalau memang coklat tadinya warna kulitnya ya, agak kecoklatan seperti itu. Jadi memang terapi whitening atau lightening untuk mencerahkan kulit itu harus ada basicnya dulu. Kita harus tahu kita posisinya di mana. Kalau memang warna kulitnya coklat, dibikin putih, dia akan kembali ke coklat lagi ketika tidak diberikan terapi yang untuk mencerahkan tersebut. Jadi seperti itu dulu yang harus saya sampaikan. Yang kedua adalah menggunakan produk-produk alami. Produk alami itu tidak ada konsentrasinya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh, dengan tomat 2 buah, atau tomat 6 buah, atau dengan jeruk nipis 2 buah, atau dengan jeruk nipis 6 buah, ya maka itu akan lebih bisa mencerahkan kulit. Atau dengan anggur, atau dengan yogurt misalnya, ya bahan-bahan alami ini yang saya tangkap ini pertanyaannya itu nggak ada konsentrasinya. Jadi kadang-kadang ketika penggunaan bahan alami pun masih saja ada yang mengalami alergi, masih saja ada yang mengalami reaksi. Ya, jadi sebaiknya kita menggunakan bahan-bahan yang memang sudah terukur, yang sudah diproduksi dengan penelitian atau dengan
ukuran yang terstandar ya untuk mencerahkan kulit. Tapi kalau memang mau mencoba dan tidak pernah mengalami apa-apa dengan bahan alami ya silahkan saja. Cuman saya tidak bisa menjamin di sini karena memang kasusnya ada juga yang mengalami alergi kulitnya ketika menggunakan bahan-bahan alami. Demikian Mbak Sheryl. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kita lanjut ya untuk pertanyaannya. Ini masih banyak. Ada pertanyaan dari Sarah. Terima kasih, Prof, untuk materinya. Maaf, Prof, mau bertanya, untuk facial wajah itu baik dilakukan berapa kali dalam sebulan? Atau baiknya berapa waktu sekali? Terima kasih. Terima kasih Sarah Oke. atas pertanyaannya. Jadi facial wajah ya. Facial wajah itu lebih kepada membersihkan ya, membersihkan kemudian merelaksasi otot-otot wajah dan melancarkan peredaran darahnya karena di situ ada masas ya. Selain mengekstraksi atau membersihkan kulit ya, juga ada fase masasnya ya. Nah, itu membutuhkan intervensinya berapa lama ya? Rata-rata sih 2 minggu ya, bisa antara 2 sampai 4 minggu. Karena biasanya di dalam waktu 2 minggu itu komedo sudah terbentuk kembali, ya kemudian perlu dibersihkan kembali kulitnya, ya antara 2 sampai dengan 4 minggu. Itu secara general biasanya untuk facial wajah. Demikian Mbak Sheryl. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kita lanjut pertanyaan Zahira. Prof. Irma izin bertanya, kelebihan PRP dibanding perawatan kulit lainnya apa ya? Karena remaja usia 20 tahun sudah bisa melakukan perawatan tersebut. Apakah remaja usia 20 tahun sudah bisa melakukan perawatan tersebut? Tadi sudah sedikit dijawab ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai kelebihan PRP dibanding perawatan kulit lainnya, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya PRP itu dari dalam tubuh kita sendiri ya. Darah kita sendiri yang disentrifus yang sudah terbagi dua ya, ini saya secara awam aja saya jelaskan. Kemudian yang banyak kandungan PRP-nya ya itu yang akan disuntikkan atau dioleskan di kulit yang bermasalah ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya merangsang pertumbuhan kolagen ya, kemudian juga merangsang sitokin atau growth hormone ya supaya lebih membuat kulitnya menjadi lebih mengalami rejuvenasi gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi PRP itu dari tubuh kita sendiri, darah kita sendiri ya sehingga lebih safe, lebih aman dan tidak pernah ada efek samping dari PRP kecuali memang cara menginjeknya atau cara mengaplikasikannya memang tidak sesuai prosedur. Ya, tapi PRP-nya sendiri itu safe. Nah, itu kelebihannya dibandingkan tindakan yang lain. Seperti itu, Mbak Sheryl. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Rosita. Prof, izin bertanya, sekarang kan banyak yang pakai filler ya untuk kecantikan. Apakah itu aman? Ada persyaratan tertentu kah untuk melakukan perawatan kecantikan? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Rosita pertanyaannya. Jadi filler itu fill itu mengisi ya. Jadi filler itu bahan atau zat yang dapat mengisi. Mengisi apa? Mengisi kekosongan. Kekosongannya itu di mana? Di wrinkle itu tadi. Wrinkle ya, wrinkle atau kerut ya, kerut yang dalam misalnya kerut daerah nasolabial, kita sebutnya nasolabial ini ya. Kemudian kerut di daerah mana lagi? Yang ada yang memang dalam ya. Nah, itu akan kita isi sehingga kulitnya terlihat lebih tidak terlihat kerutnya jadinya, lebih keangkat ya. Nah, itu tujuan filler. Nah, kalau usia muda ya, apakah ada kerut? Kalau memang sudah mengalami kerut, saya silakan saja menggunakan filler. Bisa menjadi salah satu indikasi, tapi kalau memang belum ada kerut, kenapa ya harus menggunakan filler? Itu pertanyaan saya lagi. Demikian Mbak Sheryl. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Irma. Ini Iya. sebenarnya sudah banyak banget nih ya, Dok, yang mau bertanya. Mungkin izin kita tidak bisa
jawab semua pertanyaannya ya, Prof. Ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang mau bertanya, kemudian masih penasaran juga mengenai skin rejuvenation, ataupun tadi ada juga nih pertanyaan untuk Kalia. Nah, ini bisa jadi ini dulu ya, kita arahkan dulu nih ya, untuk nanti bisa lihat informasi lebih selanjutnya di websitenya RSUI ya, Prof ya. Kemudian juga untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Kalia, tadi juga sudah disampaikan ya, untuk media sosialnya Kalia mungkin bisa langsung chat aja atau bisa DM ya Kalia, nanti open untuk discussion gak nih Kak? Kayaknya masih ada beberapa orang lagi nih yang mau tanya ke Kalia mengenai bagaimana menjadi beauty influencer gitu Kalia. Oke, Boleh izin ya. banget. Oke, boleh Kalia. Nah, tadi tuh ada beberapa pertanyaan untuk Kalia. Udah diizinkan ya oleh Kalia untuk bisa diskusi langsung oleh Kalia. Nanti boleh menghubungi ke media sosialnya Kalia untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, karena kita sudah tiba di penghujung acara, izin saya sebagai host untuk menjelaskan sedikit atau merangkum sedikit tadi untuk rangkuman materi dari Kak Lia untuk menjadi beauty influencer. Yang pertama untuk menentukan target market terlebih dahulu, kemudian menentukan jenis konten, menentukan platform untuk sharing konten, dan yang terpenting mulai dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian untuk materi dari Prof. Irma, tadi ada banyak faktor penuaan kulit yang dapat terjadi karena faktor internal dan juga eksternal. Tadi juga sudah disebutkan ada banyak juga tindakan untuk peremajaan kulit dan bisa dimulai dari usia dini ya. Tapi lebih baiknya untuk dilakukan konsultasi dulu untuk nanti dapat dilakukan tindakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terima kasih juga untuk narasumber yang sudah menyampaikan materi dengan baik dan menjawab tadi banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih juga untuk audiens di sini yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara webinar sesi kali ini. Untuk di kolom komentar tadi sudah diberikan ya oleh tim operator, ada survei yang butuh diisi, bit.ly/survei webinar UIPOD. Bisa tolong diisi dulu, sudah disampaikan di kolom chat. Nanti untuk yang mengisi akan mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Kemudian untuk rekan-rekan juga nanti bisa mendapatkan ya voucher skala rental sebesar 80.000 ini untuk semua peserta webinar. Nah, untuk vouchernya ini dapat digunakan, mungkin rekan-rekan ada yang mau persiapan foto lebaran, nah ini bisa digunakan juga di rental foto studio. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang masih mau bertanya tadi mengenai skin rejuvenation, bisa kunjungi di websitenya www.rsui.ac.id atau di layanan WhatsApp pelanggan RSUI di 0811 911 3913. Dan juga kalau kalian mau mendapatkan voucher, ada voucher 10% untuk perawatan PRP di RSUI yang sudah tersedia di websitenya UIPOD. Jadi bisa langsung kunjungi website di UIPOD yaitu www.uipod.id. Nah, di situ ada voucher 10% yang bisa kalian gunakan ya untuk perawatan kulit kalian. Oke, mungkin sekian ya untuk acara webinar kita pada siang hari ini. Senang sekali atas antusiasme dari rekan-rekan semua. Izin untuk acara saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat siang menjelang sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima Terima kasih Mbak kasih. Terima Sheryl. kasih.